Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Jelas, Ibu. Ya, terima kasih kepada Economics, terima kasih kepada teman-teman panelis semua, juga kepada teman-teman kami dari rekan-rekan sejawat dari Pedok Jasi. Pada kesempatan pagi ini saya mewakili teman-teman dari Pedok Jasi. Di sini ada ketua kita juga, beliau ada di sini bersama kita, dan ada beberapa teman lainnya. Kami senang sekali bisa ikut aktif dalam, boleh nggak bilangnya perbaikan ya, perbaikan ekosistem gitu ya, karena kita sama-sama lihat mulai dari yang disampaikan Pak Ibrahim tadi sampai Pak Iqbal itu selalu bicara tentang perbaikan-perbaikan ya, Ibu Kalsum juga gitu. Jadi kami juga ingin berperan aktif dalam perbaikan-perbaikan ini. Sedikit tentang Perdok Jasi. Kami adalah dokter yang bergerak di bidang asuransi, jaminan sosial, maupun dokter-dokter yang berpraktek secara klinis di rumah sakit dan klinik. Seperti ketua kami itu Dr. Wawan, beliau adalah PhD, neurospine surgeon, uh, aeronautical, ahli angkasa-angkasa gitu ya, dan tapi beliau juga ahli asuransi. Jadi nantinya itu akan banyak sekali bagian yang berhubungan dengan pembiayaan kesehatan yang akan melibatkan banyak pihak, dan kami sangat siap untuk berperan aktif dalam hal ini, ekosistem ini. Oke, kita mulai dengan kata-kata win-win. Jadi kita sekarang sudah agree ya, semuanya bahwa yang diperlukan adalah win-win gitu. Mau dia melonjak, mau dia bergeser, mau dia bagaimanapun juga, mau dia menjadi apa namanya, pencetus utama kemiskinan. Nah, yang kita cari of mind-nya adalah win-win gitu. Dia tadi sudah disampaikan semua dengan gamblang, dengan agak sakit gitu ya, bahwa claim ratio tinggi, fraud, waste and abuse tinggi, nggak ada standar tarif. Kalau di Singapura itu dari Ministry of Health, kalau teman-teman pergi ke www.moh.sg itu ada. Jadi misalnya operasi katarak itu. Halo, Ibu Emira. Mohon maaf, Bapak Ibu, sepertinya Ibu Emira terputus ya. Bentar, coba kita tunggu sebentar beliau. Sudah masuk, Pak? Oke, sudah masuk Ya, Ibu oke. Okay. suara. Ya, oke, maaf sambungannya, internetnya jelek kayaknya. Oke, jadi ini kita sudah sama-sama agree. Kemudian nextnya adalah regulations. Semua pada mengharapkan adanya regulations. Di webinar beberapa hari yang lalu dari pihak rumah sakit juga kita mau aja ikut gitu, mengikuti aturannya, tapi tolong regulasinya itu yang ajak gitu, yang kalau udah satu jangan ganti-ganti lagi gitu ya. Jadi dari providers mungkin ada isu masalah regulasi, dan kalau kita teliti beberapa tahun yang lalu, setahun apa 2 tahun yang lalu, itu Menteri Kesehatan bersama dengan Dirut BPJS duduk asik tuh ngobrolin peran BPJS itu apa sih gitu, peran Kemenkes itu apa sih gitu, dan di-agree bahwa peran BPJS memberikan akses yang murah dan mudah kepada masyarakat, dan peran Kemenkes adalah menjaga mutu clinical pathway, adanya transparansi dalam pemberian pengobatan, dan monitoring bagaimana apakah semuanya itu bisa dilakukan dengan benar. Untuk ini semua nggak ada lain yang diperlukan selain data. Jadi masalah utama kita itu di Indonesia sekarang ini ternyata ada di data.
data utilization itu nggak ada. Jadi mau bilang satu rumah sakit memberikan layanan yang bagus, rumah sakit lain tidak memberikan layanan yang bagus, dari mana gitu? Objektivitasnya dari mana? Jadi semua mengacu kepada data. Nah, kalau kita lihat dan pelajari roadmap dari Kementerian Kesehatan, itu data dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga keluarlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa semua fasilitas medis harus mulai melakukan e-medical record mulai dari Desember 31, 2023 dan sudah connected to the MOH site by Desember 2024. Mungkin nanti kita bisa tanyakan sama Bu Kalsum berapa persen ini yang sudah terkoneksi dan berapa persen yang belum. Apakah ada misalnya sanksinya kalau tidak terkonek atau bagaimana. Tapi kalau saya pribadi di klinik tempat saya praktek pun itu sudah harus, kalau enggak ya kita ditegur, dapat surat gitu bahwa harus connect gitu. Jadi ini sesuatu yang benar-benar diterapkan regulasi ini. Di mana kita institusi pembiayaan dalam roadmap itu, kita disebutkan di sana pembiayaan kesehatan. Jadi harus ada analisis kesehatan, harus ada analisis dana kesehatan, harus ada analisis kepesertaan kesehatan, dan adanya sistem pembiayaan kesehatan. Jadi turunan-turunan dari regulasi-regulasi yang ada yang sampai menyentuh kepada praktisi itu sebetulnya ada dasarnya semua di roadmap ini. Ya, jadi kalau dilihat untuk funding healthcare itu suatu institusi anggota ekosistem harus bisa melakukan health analysis of the utilization. Kalau misalnya sebuah company, perusahaan asuransi tidak bisa melakukan utilization review, terus dia harus bagaimana? Nah, di sanalah mungkin peran dari TPA gitu. Nah, jadi perusahaan asuransi harus misalnya bermitra dengan TPA yang bisa melakukan utilization review atau hubungan langsung dengan rumah sakitnya. Karena misalnya size-nya belum mencukupi untuk membuka claim department sendiri gitu ya. Jadi semua ada jalannya. Kalau kita lihat dari data, nah ini tadi Ibu juga bilang ada 2.985 rumah sakit yang saat ini mungkin sudah dengan BPJS gitu ya, lebih tepatnya. Tapi data itu masih scattered. Kualitas data juga masih dipertanyakan. Data bisa terjadi dari berbagai tempat dan volume data kompleks sekali dan scale-nya besar sekali. Karena itu dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan waktu itu bagaimana semua informasi itu bisa ada di satu platform. Apakah bisa kita pakai Satu Sehat yang pada saat COVID disebut dengan Peduli Lindungi. Nah, ini challenge yang timbul, semua pada ribut. Bilangnya, wah data privacy, nggak boleh gitu. Itu haknya dokter untuk menentukan ya. Medicine is an art. Dokter mau kasih apa aja itu tergantung dia gitu ya. Jadi kalau dengan adanya keterbukaan ini memang banyak challenge-challenge yang terjadi di lapangan. Kementerian Kesehatan terus aja maju untuk memastikan data tadi itu dapat dan transparansi itu ada. Work in progress-nya apa? Kalau teman-teman yang di rumah sakit ya, kebetulan saya juga punya ada akses ke Hospital Information System dan sekarang lagi diaplikasikan di beberapa rumah sakit. Itu ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh rumah sakit di bidang IT-nya. Salah satu menerapkan adanya open fire. Nah, open fire ini apa sih? Open fire itu seperti kayak buat selang gitu ya. Jadi selangnya itu namanya, tabungnya itu namanya open fire. Itu harus sama. Biar apa? Biar data bisa ngalirnya tuh sama. Jadi itu diatur sekarang. Lalu
bahasa language-nya untuk penyakit, penamaan dan segala macam itu juga diatur. Namanya SNOMED City. Nanti coba Google. Aku nggak mau bilang itu apa biar sedikit aktif ya teman-teman ya. SNOMED City itu apa gitu ya. Jadi semua bahasa-bahasa programming itu sekarang diatur agar data itu bisa mengalir dan data itu bisa sama-sama dibaca, data itu bisa mempunyai arti. Karena kalau tidak diatur, ada yang pakai bahasa satu Java, ada yang pakai bahasa satu COBOL yang zaman dulu gitu. Untuk laboratorium pun penamaannya, datanya itu semua diatur, namanya Loing. Jadi ada SNOMED City, ada Loing, ada ICD of course, semua pada kita tahu ya ICD itu apa. Semua pokoknya sekarang diatur untuk bisa mendapatkan data. Jadi yang terpenting root cause dari semua masalah kita itu ternyata data. Dan rumah sakit diharapkan untuk provide API. Jadi datanya itu bisa berbicara dengan pihak lain gitu. Kolaborasinya seperti apa itu silahkan diatur sendiri. Gitu sih bunyinya ya di di PP-nya itu. Nah, ini tantangannya. Availability data in satu sehat atau One Health. Jadi apa sih satu sehat? Satu sehat itu merupakan connecting platform. Kenapa kita nggak takut sama Tokopedia, Shopee, TikTok, tapi kita takut dengan adanya platform data kesehatan? Katanya platform data kesehatan itu very data privacy, nggak boleh segala macam. Tapi kita sharing data, nomor telepon, alamat dengan tukang Gojek nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi mungkin kita masing-masing harus introspeksi lagi sampai di mana sih yang dinyatakan sebagai data privacy untuk kepentingan umum dan kepentingan banyak, apakah data privacy itu bisa disesuaikan gitu ya. Jadi itu integrating banget individual data health within healthcare facilities. Misalnya dengan memberikan informed consent. Jadi misalnya dia dari perusahaan asuransi ingin mengambil atau mengakses datanya di suatu tempat gitu, dia memberikan consent bahwa itu boleh dilakukan. Banyaklah cara-caranya, mungkin teman-teman kita dari bagian legal bisa bantu ya. Tujuan utamanya sekali lagi end of mind-nya apa? Sama-sama kita mau menurunkan nilai si claim ratio tadi dan sama-sama kita mau memperbaiki keadaan healthcare kita gitu. Untuk BPJS sendiri, apa yang dilakukan? BPJS melakukan standarisasi admissions dari kelas rawat inap standar. Mungkin untuk rumah sakit ya Bu Kalsum ini agak jadi momok gitu ya. Kok sampai tempat tidurnya diatur, AC-nya diatur, WC-nya diatur, lampunya diatur, jarak antara dipan diatur gitu. Mungkin itu dulu yang diatur. Tapi kalau kita kembali lagi ke regulasi, kalau dilihat regulasi itu sebetulnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN itu sudah menyatakan bahwa kelas pelayanan yang diberikan oleh jaminan sosial adalah kelas standar. Kalau hitung 2024 sampai sekarang berapa? 21 tahun. Berarti 21 tahun yang lalu tuh udah disampaikan, kalian harus bikin ini ya. Tapi memang belum terlaksana gitu ya. Nah, waktu mulai SJSN ini dipikir ya untuk transisi deh. Untuk transisi masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 mengikuti ASKES dulu ya. Barangkali juga sama biar gampang sistemnya. Maka terciptalah BPJS dengan kelas 1, 2, 3. Tapi harusnya memang yang diharapkan adalah standar kelas. Karena dengan standar kelas itu memberikan standar dari kesejahteraan. Perkara yang lebih mampu atau yang membantu mendapatkan sarana lebih, itulah adalah haknya dia. Tapi yang diberikan oleh negara adalah kelas standar. Nah, itulah kenapa mulainya ada kelas standar. Nah, PP nomor 64 tahun 2020 itu udah bilang selambat-lambatnya tahun 2022. Itu pun sudah terlambat gitu ya.
One Class itu sudah disampaikan pada saat itu, gitu. Udah 3 tahun yang lalu terlambatnya, gitu. Nah, memang nanti Juli 2025 akan ada kelas standar, mungkin biayanya berapa, iurannya juga sudah ketahuan. Lalu yang tadi disampaikan Ibu Kalsum juga, Ina, di RG-nya sudah ada. Kalau dulu tuh memang mengacu sekali sama luar negeri. Misalnya, Mas, harga waktu awal-awal ya Ina CBG itu harga sunat itu lebih mahal daripada harga seksio gitu. Jadi memang barangkali di sana jarang yang sunat gitu kali ya, barangkali gitu. Jadi memang banyak yang perlu disesuaikan dan rasanya 15 tahun itu sudah cukup kita mempunyai data untuk bisa membuat INA di RG. Untuk perusahaan asuransi ini sebetulnya harus dilihat sebagai suatu anugerah atau kesempatan. Kenapa? Karena kita bisa jadi bermain dengan top up BPJS. Nggak harus membuat produk yang kompleks-kompleks gitu. Tapi kendala di kita adalah balik lagi data. Dari mana kita dapat datanya, dari mana kita bisa ngitungnya. Itu bunga biaya mortalitanya itu dari mana menentukannya. Nah, BPJS sudah mengeluarkan tahun lalu tabel mortalita untuk BPJS. Tapi kan itu BPJS aja. Nasabah-nasabah saya kan bukan nasabah BPJS sendiri. Nah, kesempatan. Hubungi Pak Iqbal, hubungi Dokter Desi, hubungi reasuransi teman-teman semua. Bermainlah dengan data, experience dari masing-masing perusahaan untuk bisa mengolah dan membuat produk-produk yang cocok. Oke? BPJS juga sudah mempunyai sistem yang namanya iCare. Dengan iCare ini tuh seperti e-medical record yang diributkan semua orang itu gitu. Sebenarnya BPJS udah ada dan nggak ribut gitu di BPJS-nya. Jadi mungkin kita juga harus refleksi lagi ya, kenapa ya terjadi keributan itu gitu. Oke. Jadi di end game-nya itu apa kalau di data? Di end game-nya itu seperti ini. Kalau dilihat tuh kayak webcop, kayak apa tuh ya, jaring laba-laba. Data itu pergi kemana-mananya itu liar, nggak bisa dikontrol, nggak tahu data mau dapat dari mana. Nah, dengan adanya aturan yang baru itu, data bisa jelas. Jadi perginya data, flow-nya data itu jelas. Tinggal untuk pemakaian datanya, pemanfaat dan datanya mau bagaimana? Apakah boleh langsung insurance ke provider atau harus lewat TPA atau data itu masuk satu sehat dikeluarkan dan diminta ke satu sehat yang berurusan dengan yang diperlukan saja dan dengan mensamarkan data-data pribadi misalnya. Nah, itu bisa di-create. Jadi itu adalah salah satu opportunity juga untuk perusahaan-perusahaan untuk meng-create apa yang diperlukan gitu ya. Tapi intinya semua pertukaran data itu bisa jadi transparan dan jelas. Monitoringnya juga jadi enak gitu. Oke, di rumah sakit pun itu bisa kelihatan, sistem-sistemnya pun berubah. Tadi ada yang nyampaikan, Ibu sampaikan, Pak Iqbal juga nyampaikan, ini semua nih cost nih, semua peraturan-peraturan ini membuat cost. Memang iya, bisa disebut cost, current cost, tapi kalau melihatnya secara berbeda, bisa juga dilihat sebagai future investment. Jadi cost of investment. Untuk apa? Untuk menurunkan nilai klaim. Dengan menurunnya nilai klaim, otomatis profitnya perusahaan juga menjadi baik gitu. Jadi kita ngelihatnya bisa dari dua arah. Ya, semua ini meng-create yang saya sampaikan tadi opportunity. Kalau rumah sakit, opportunity untuk memperbaiki front end, back end systems-nya, apakah dia bisa berhubungan dengan third parties lain gitu ya. Kalau untuk asuransi juga memperbaiki proses di dalamnya, apakah memang prosesnya itu sudah baik atau mana yang lebih bisa diperbaiki dengan efisiensi misalnya untuk mengkontrol fraud, waste, and abuse. Ya.
Lalu to develop data warehouse for the industry and nation. Seperti misalnya di Singapura tuh ada namanya data substandard sama claims itu ada di Life Insurance Association. Jadi kayak AJI-nya di Singapura gitu. Jadi misalnya kita mau nutup seseorang dan dia kita rasa punya ekstra premi, kita tinggal ketik ada nggak nama yang bersangkutan di sana kena ekstra premi juga. Tapi kita melakukan evaluasi dan assessment sendiri gitu. Paling enggak itu bisa membantu mengkontrol siapa-siapa nih kira-kira yang suka mainan fraud misalnya. Ya, jadi berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mengambil keuntungan. Itu bisa kelihatan. For insurance companies tadi untuk membuat new products dan service approach. Produk itu bisa sama semuanya, tapi bagaimana layanan itu mungkin yang bisa diperbaiki dengan Anda punya data dan bisa membantu kecepatan dalam proses. Juga untuk mensinkronisasi semua penyedia sarana social security lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, manfaat kecelakaan kerja gitu ya. Karena semua ini selama ini tumpang tindih atau malah yang harusnya bisa di-cover oleh tenaga kerja tapi masuknya ke BPJS Kesehatan atau itu malah masuk ke asuransi swasta gitu. Di sini kita punya rekan Dokter Sari, nanti mungkin Dokter Sari bisa ngobrol lebih banyak tentang BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya ya, ini satu real story. Ada employee benefits, health insurance, satu perusahaan kita cover. Itu saya analisa bukan sengaja ya ngeliatin klaimnya. Lah ini kok klaim banyak sekali wanita dari perusahaan yang sama, lokasinya sama, yang kena penyakit infeksi saluran kencing. Jadi UTI berulang. Satu, itu menghabiskan plafon klaim. Yang kedua, kasihan kan perempuan-perempuan ini kok UTI terus gitu, sangat tidak enak gitu. Kita ngobrol, kita sampaikan ke HRD-nya, kita ngobrol, ternyata bukan di perusahaan itu aja. Semua yang selantai perusahaan lain, pegawai perempuannya banyak punya sakit yang sama. Sesudah diselidiki, ternyata shower untuk toilet ceboknya itu terkontaminasi. Jadi tandon airnya yang tidak bersih, yang apa. Nah, ini kan berarti bisa masuk ke tenaga kerjaan ya, penyakit akibat kerja atau apalah ya. Tapi paling enggak kita tahu sumbernya dan kita memutus rantai klaimnya. Diobati dengan benar, pegawainya dibenerin itu saluran airnya sehingga tidak infeksi lagi, sehingga klaimnya angkanya juga menurun dari perusahaan itu. Jadi hal-hal kecil itu sebetulnya banyak yang bisa diperbaiki. Kalau Pak Ibrahim tadi ngelihatnya makro-makronya, nah sekarang kita di bawahnya ini apa kira-kira yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk memperbaiki angka-angka tersebut. Oke, speed up service, better customer experience, customer yang loyal akan mendapatkan revenue yang lebih banyak. Itu sudah terbukti persistency ya. Jadi nggak harus cari-cari pasien-pasien baru di rumah sakitnya. Kalau pasiennya sudah suka sama rumah sakitnya pasti datang-datang terus. Biarpun misalnya harganya nggak terlalu mahal. Satu contoh nih Bu Kalsum, ini contoh bener-bener nih mertuanya adik saya sendiri gitu ya. Kita lihat bilnya, dia ada wound debris demam, harus ada dibersihin luka gitu, pakai gunting. Nyewa guntingnya sehari 300.000, aneka perawatan. Saya bilang kita beliin aja yuk gunting gitu. Jadi banyak sekali yang gitu-gitu itu yang sebetulnya aneka perawatan yang sebetulnya mungkin bisa dikurangi lah gitu, yang tidak harusnya ditagihkan dengan cara yang begitu gitu. Dan itu nantinya kalau misalnya kita kan nggak ada yang mau sakit ya, tapi kalau kita sampai harus sakit, pasti rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan dan kenyamanan itu gitu. Jadi kita mungkin ngelihatnya itu value proposition dari rumah sakit bukan lagi obatnya yang paling mahal, obatnya yang paling paten, alatnya yang paling canggih, tapi lebih ke pelayanannya. Oke, next.
Regulations, masih di bagian regulations, di insurance dan TPA. Jadi Pak Iqbal udah bicara banyak ya nih soal ini, yang tadi disampaikan ada regulasi baru dari OJK yang to be implemented by December 2025. Nah, ini juga memberikan banyak sekali opportunity sebetulnya untuk mendesain produk. Yang tadi sudah disampaikan, co-insurance. Nah, yang satu mungkin teman-teman harus perhatikan, kalau mau top up BPJS. BPJS itu kan berjenjang ya, pengobatan berjenjang dari PPK tingkat 1 ke PPK tingkat 2. Tapi produk-produknya health insurance, employee benefits itu ngomongnya apa? Langsung spesialis gitu, ya kan? Nah, bagaimana itu mensinkronkannya? Apakah dia mau top up BPJS tapi untuk PP1-nya mungkin dengan telecall aja gitu, telemedicine gitu ya. Jadi banyak yang bisa dipikirkan sebetulnya. Lalu juga kalau saya nggak salah tadi ada yang bilang wellness, pencegahan gitu. Memang ini termasuk dari satu yang disampaikan bahwa harus mulai memikirkan wellness. Karena dari data statistik Bappenas tahun 2023 ya, maaf agak telat setahun, orang yang benar-benar sakit, yang ke rumah sakit, benar-benar sakit, itu hanya 13,7%. Yang 87 sekiannya itu sebetulnya bisa tidak harus dirawat di rumah sakit. Barangkali itu juga yang membuat BPJS-nya tuh meludak ya, karena orang sukanya ke rumah sakit. Nah, makanya digiatkan lagi mungkin klinik-klinik PPK 1 sama BPJS juga membatasi ada 144 penyakit yang tidak di-cover gitu ya. Sebetulnya bukan tidak di-cover, tapi diarahkan untuk bisa diobati di PPK 1. Jadi benar-benar kalau ke rumah sakit itu untuk yang spesialistik dan memerlukan penanganan khusus. Barangkali untuk yang di sini gitu tidak terlalu berpengaruh atau malah mengganggu. Tapi untuk yang di daerah-daerah kalau itu diterapkan sepertinya akan sangat bagus sekali gitu. Karena kita Indonesia itu kan bukan hanya Jakarta dan Pulau Jawa ya. Jadi barangkali ngelihatnya dari sana gitu. Oke. Nextnya what to do. Kalau secara implementasinya ya, kalau regulasi itu yang paling penting itu yang saya tadi juga sampaikan, mungkin kita establish data center. Ini perlu sekali. Jadi kayak BI checkingnya gitu doh, slick gitu. Mana-mana yang nasabah-nasabah dari mana yang memang harusnya tidak layak untuk dijadikan tertanggung gitu. Nggak usah kita tanggung. Salah satu contohnya apa? Kita tahu dulu tuh lagi musim ya, ada mafia gitu kasarnya ya. Dari satu daerah tuh orang semua mencret gitu, mencret, sakitnya kok mencret semua gitu. Terus tapi agen asuransinya tuh naik pentas gitu sebagai top performance gitu. Nah, gimana kita dengan data bisa menyampaikan kepada manajemen apakah orang seperti ini itu layak untuk mendapatkan penghargaan. Nah, balik lagi data gitu ya. Jadi data center untuk information yang perlu itu sangat-sangat diperlukan. Jadi gimana caranya kita di industri bisa bersama-sama bekerja untuk memastikan data center ini ada gitu. Pak Iwan juga udah menyampaikan bahwa ini tergantung asosiasi gitu untuk mengeksekut ini gitu ya. Lalu revisit pricing model tadi sudah bunga biaya mortality kita sudah bicara. Policy wordings juga mungkin tadi belum disampaikan, harus mulai melihat policy wordings kita. Kadang-kadang selalu mengacu itu nggak ada di policy, nggak boleh, itu termasuk eksperimental misalnya robotik gitu. Tapi sekarang kayak di Rumah Sakit Bunda Dr. Ivan itu robotik udah hampir seperti normal gitu. Nah, bagaimana
perusahaan asuransi menyikapi hal ini? Apakah kita punya cukup data, sekali lagi data, untuk bisa menyajikan perbandingan apakah length of stay-nya itu kalau dengan memakai robotik akan lebih baik, lebih cepat daripada length of stay kalau di black, di operasi biasa, itu misalnya satu. Yang kedua, dari tingkat absenteeism-nya di perusahaan. Bisa nggak kita misalnya berhubungan dengan HRD-nya, komunikasi dengan HRD-nya, orang-orang yang dioperasi dengan cara konvensional, itu dia balik kerja berapa lama? Orang-orang yang dengan robotik balik kerja berapa lama? Nah, itu financial advantage-nya ada di mana gitu, menguntungkan perusahaan nggak gitu. Nah, kalau itu sesuatu yang menguntungkan perusahaan, mungkin policy wordings-nya kita yang memang harus dievaluasi gitu ya. Lalu review produk tadi sudah, direct to specialist, top up BPJS, provide incentive for clients that choose referrals. Misalnya kliennya mau gitu pakai manfaat BPJS, otomatis mungkin harganya akan lebih murah gitu. Lalu control price war. Nah, ini memang memerlukan perhatian dan extra effort dari asosiasi umum maupun asosiasi jiwa ya. Sales conduct-nya bagaimana gitu. Benar nggak itu pindah-pindahin gitu portfolio, lalu juga tidak memberikan misalnya nilai claim ratio dari perusahaan sebelumnya itu bisa langsung di cover gitu ya. Lalu bagaimana kita menyikapi price war, barangkali itu juga PR yang harus kita sikapi bersama. Mafia, bagaimana kita bisa sama-sama mengatasi si mafia-mafia ini gitu. Karena mafia-mafia ini terus terang aja mereka malah berani memasukkan laporan ke OJK, misalnya di komplain gitu ya, komplain ke OJK bilang perusahaan asuransi ini nggak membayar gitu. Padahal kita tahu dia main di beberapa tempat lainnya gitu. Dan kita yang di lapangan yang harus bisa lebih tegas untuk menyikapi para mafia-mafia ini. Karena apa? Karena kita harus bisa identifikasikan mana yang internally bisa kita kontrol untuk lower the claims. Karena claims itu adalah tanggung jawab kita. Untuk bisa mengontrol klaim itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Dan klaim nasabah berpengaruh terhadap laba perusahaan. Nah, mana nih dari kotak-kotak ini yang bisa kita lakukan gitu, yang masih bisa kita kontrol. Misalnya fraud by agents, itu bisa kita lakukan kontrolnya ya. Fraud by brokers, itu pasti bisa kita lakukan kontrolnya. Fraud by processors, itu bisa, itu di dalam kontrol kita. Underwriting fraud nih kadang-kadang susah, karena yang tadi saya sampaikan, mungkin kita perlu data dari perusahaan lain gitu. Ya, policy holder fraud, external fraud nih agak susah. Misalnya mainan gitu antara dokter, agen dengan rumah sakit, dan itu terjadi banget gitu. Bagaimana kita memutus rantai itu secara bersama-sama itu sangat penting. Ya, fraud in medical providers. Ini sebetulnya kalau dilihat dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini cuma satu kotak gitu. Mungkin teman-teman akan bilang, rumah sakit ini tuh nakal banget, gini, dokter itu nakal banget. Ya, itu oknum, bukan rumah sakitnya, bukan secara industrinya gitu. Tapi yang teman-teman bisa kontrol itu mungkin sebetulnya lebih banyak gitu. Nah, untuk yang oknum-oknum itu kita bisa mengajukannya ke channel-channel yang memang sudah ada untuk itu gitu. Sekali lagi dengan apa? Dengan mengajukan data. Oke, untuk people. Nah, ini yang tadi sudah sampaikan Pak Iqbal juga, ensure adequate handlers, trainer, and certifications. Nah, jadi nggak hanya sesuatu yang disuruh oleh bos misalnya, atau biasanya saya di perusahaan lama kerjanya gini gitu ya, jadi saya juga mau ngerjain kayak gini, itu enggak. Ada ilmunya gitu, terutama itu ilmu insurance medicine. Jadi kita di Perdokjasi, our end of mind, tujuan kita itu adalah punya bisa membuat suatu pendidikan, sarana pendidikan tentang insurance medicine yang sudah ada juga di beberapa negara lain.
Kita bukan mau mendidik semua orang jadi dokter, enggak, tapi mengerti apa yang perbedaan antara conventional medicine dan insurance medicine. Karena conventional medicine itu tidak terbatas. Apapun itu boleh dilakukan, quote unquote, as long as it's within the evidence-based medicine, it is very clinical pathway oriented, itu boleh. Tapi kalau insurance medicine, biarpun sudah ada evidence-based medicine-nya, tetap mungkin tidak di-cover karena ada kontrak yang bilang itu tidak di-cover. Itu adalah pre-existing conditions misalnya ya, itu adalah exclusion. Nah, untuk sosialisasi-sosialisasi inilah kami ingin berperan. Kami akan approach rumah sakit, kita akan approach perusahaan-perusahaan asuransi, kita akan approach pihak ketiga dan media. Media itu memainkan peran yang penting untuk mendidik masyarakat. Nanti kita ngobrol tentang itu sebentar lagi. Ya, social insurance, basic insurance knowledge ini harus semua ada. Activations, utilization review, bedah polis, case management, tadi sampaikan juga MAB. Nah, jangan terjadi salah kaprah bahwa MAB itu akan melarang orang melakukan klaim atau membuat rumah sakit tidak melakukan hal-hal tertentu. Tidak. Jadi MAB itu provide advice, not to make decision. Decision akan tetap harus dibuat oleh perusahaan asuransi. Karena decision itu lain sekali. Pelaksanaannya misalnya untuk satu perusahaan dengan yang lain tuh beda. Barangkali perusahaan yang satu merasa okay, it's an exclusion, kita akan bayar gitu karena misalnya dia orang yang penting, dia dari agen tertentu gitu ya. Jadi ada perlakuan khusus, ngambil pembayarannya juga bukan dari porsi klaim tapi dari marketing budget gitu ya. Jadi MAB itu lebih memberikan pemaparan, lebih memberikan pandangan gitu dari sudut pandang medis, dan itu juga masukan untuk rumah sakit bagaimana sebaiknya menyikapi keputusan dari perusahaan asuransi gitu. Jadi ini MAB ini berguna untuk kedua belah pihak, tidak memihak ke salah satu bagian gitu ya. Dan bagaimana perusahaan asuransi punya kendali atas TPA. Karena yang sering terjadi, ada yang bilang, TPA itu udah kayak ATM machine aja dok gitu. Apapun yang diminta rumah sakit dibayar gitu. Nah, itu harus repositioning lagi bahwa TPA itu adalah keperpanjangan tangan dari perusahaan. Jadi kontrol apa yang dilakukan, bedah polis kek, maksimum yang boleh dia putuskan kek, atau evaluasi terhadap kinerjanya kek, itu harus selalu dilakukan. Dan bagaimana kita bisa mengajarkan untuk actively asking questions to doctors. Mungkin zaman dulu ya, zaman Belanda, saya sendiri seorang dokter, tapi mungkin zaman dulu tuh dokter itu tidak terbantahkan gitu ya. Tapi dengan adanya banyak sekali informasi saat ini yang gampang diakses, mungkin keputusan seorang dokter bisa dipertanyakan gitu ya. Karena yang bertanggung jawab terhadap kesehatannya adalah pasien itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu juga harus ada pendidikan kepada para nasabah-nasabah kita tentang itu. Untuk prosedur, industri harus sepertinya punya claims health, universal health claims form. Jadi claim form itu harus distandarisasi. Biar apa? Biar gampang untuk rumah sakit, untuk dokter, dan untuk kita juga gitu. Jadi kalau claim formnya itu udah standar, dokternya itu pasti nggak akan terlalu marah-marah gitu kan ya Bu Kalsum ya. Kayaknya kan, aduh, 8 perusahaan ngeklaim untuk orang yang sama gitu. Terus pertanyaannya beda-beda. Saya kan udah pernah jawab gitu. Ini apa lagi gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi bagaimana kita kayaknya ini quick win deh. Kayaknya ini low hanging fruit. Bisa cepat dibuat oleh industri biar menyenangkan semua pihak juga. Nah,
refresh, update, modernize IT system. Ini tadi yang Pak Iqbal juga sampaikan, mahal sekali, banyak cost yang kita keluarkan dengan adanya aturan dari regulator ini. Iya, tapi sekali lagi melihatnya itu sebagai current cost atau cost of investment sebagai sarana kita menurunkan klaim di masa yang akan datang gitu. Split bills capability ini yang kita harapkan dari rumah sakit, bisa mana yang langsung dibayar oleh kita, mana yang dibayar oleh BPJS, mana yang dibayar oleh perusahaan asuransi lain misalnya gitu ya. Nah, ini dia to identify who's paying what. BPJS Kesehatan kah yang membayar, BPJS Ketenaga Kerja kan yang membayar, atau jaminan karena kecelakaan kerja ini gitu. Siapa institusi lain yang harus bayar, apa self-insured, overlapping nggak pembayarannya, atau saling tidak terkonek satu sama yang lain gitu, sehingga terjadi underutilization di satu sisi, tapi overutilization di manfaat yang lainnya. Nah, yang diharapkan sekali dari teman-teman dari Kemenkes adalah real-time data availability untuk membantu memonitor bagaimana mutu dari pelayanan kesehatan gitu. Tapi ini juga berguna untuk kita sehingga mempercepat patient discharge. Kita itu siapa? Kita itu adalah pelaku industri gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini beberapa IT system yang barang-barang baru nih yang bakal merubah cara kerja kita bekerja di industri. Ya, digital claims processing, terus ada yang namanya employment engagement tools, jadi kayak ada platform, kalau orangnya nggak claim, dia bisa masuk keuntungan ke walletnya, uang dari wallet itu bisa dipakai untuk beli apa-apa yang sehat-sehat di marketplace misalnya ya, lalu semua bisa termonitor, bisa bayar klaim dari hanya satu aplikasi gitu, bisa addition dan deletions members dengan memakai ini gitu, jadi mempercepat kerja. Terus data analisis itu bisa on real time gitu ya, CRM, bagaimana kita memanfaatkan CRM. Terus ada perusahaan baru juga yang dia memakai AI untuk underwriternya, jadi ini underwriter mungkin nggak terlalu harus lagi semua orang misalnya harus medis gitu, dia sudah pede bisa membuktikan bahwa misalnya 87% kebenarannya, dan dia berarti berani mengambil resiko bahwa 87% dari keputusannya itu bakal benar misalnya gitu. Di rumah sakit sendiri juga banyak yang sudah memakai open e-health record. Jadi tidak harus membuat sendiri lagi semuanya di hard coded, tapi semua sekarang sudah available dengan very easy, users friendly gitu. Nah, yang paling mencengangkan ini di Cina sekarang tuh sudah resmikan rumah sakit AI pertama dokter tanpa manusia. Jadi benar-benar yang katanya stetoskop itu nantinya nggak perlu lagi, ya mungkin bisa terjadi gitu. Jadi dokter pun harus mulai reposition and have a value proposition. Kenapa pasien masih harus datang ke Anda gitu, sedangkan saya sebetulnya nanti 5 tahun lagi, atau kalau dia berobat ke Tiongkok, dia nggak ketemu dokter lagi gitu, rumah sakit itu udah tanpa manusia. Jadi ya we have to be diligent and to be flexible for these changes gitu, dan harus adaptable gitu, harus bisa memberikan judgment bahwa cost itu memang ada, tapi cost itu untuk future investment. Nah, media, Pak Arief nih sama teman-teman, perannya apa? Gitu. Yang harus diangkat itu apa sih sebetulnya yang akan membantu ekosistem ini? Misalnya, message to the health customer. Be smart and be healthy patients. Artinya apa? Wong dia sakit kok dia healthy. Artinya waktu dia sakit tapi dia tetap mempertahankan hidup yang sehat. Misalnya makanannya sehat, olahraganya tetap ada, tidurnya tetap cukup, biarpun misalnya dia sedang sakit gitu ya.
pesan-pesan ini yang harus dibantu oleh media untuk menambah yang tadi Bapak Ibrahim juga udah menyampaikan, kan kaget juga gitu bahwa angka apa tadi Pak Ibrahim yang bagus itu angka apa tadi ya? Ada angka yang bagus, uh, merubah dari perubahan mindset ya. Fungsi media itu membuat awareness tentang asuransi kesehatan meningkat ya kan, dari 36,9% jadi 45%. Nah, iya, apa yang bisa diangkat? Misalnya patient safety, evidence based treatment, sampaikan bahwa penggunaan antibiotik berlebihan itu tidak benar misalnya ya, artikel-artikel tentang itu. Lalu sampaikan misalnya bahwa it takes two to tango, untuk mengobati itu perlu kerjasama dua pihak, dokternya dan juga yang sakit atau keluarganya. Nggak bisa kita hanya nurut misalnya dengan kata-katanya dokternya gitu tanpa tahu apapun. Sebagai contoh, Anda beli handphone aja kan milih-milih ya, mana yang mau handphone. Ini memasukkan sesuatu ke badan, disuntikkan sesuatu ke badan gitu. Kita nggak tahu apa yang akan dikerjakan gitu. Nah, sebaiknya yang bertanya gitu. Ini gunanya untuk apa? What's in it for me? 5W1 hanya apa gitu ya. Jadi komunikasi dengan dokter tuh penting, dan kalau menurut teman-teman yang misalnya berobat ke luar negeri, salah satu yang disampaikan itu, dokternya itu punya waktu untuk saya untuk ngobrol gitu. Jadi mungkin dokternya sama-sama pinter, alatnya kita juga bisa punya, tapi satu hal mereka itu kayaknya tuh nguang nowong gitu. Jadi mungkin itu yang harus kita pelajari juga, dokter-dokter di kita, untuk bisa punya waktu untuk ngobrol sama kliennya. Jadi it takes two to tango. Jadi questions your doctors, gitu. Selalu bertanya. Dan juga ke rumah sakit, misalnya aneka perawatan gunting 300.000 satu kali pakai. Maaf ya gitu, bisa nggak ya guntingnya itu saya beliin sendiri gitu kali ya. Tapi ya saya nggak tahu sih gimana kelanjutannya. Tapi banyak hal-hal yang bisa dipertanyakan sebetulnya gitu. Oke. Ya, ini lagi, know your rights. Kalau memang beli asuransi, pastikan kita mengerti isi polisnya gitu ya. Jangan sampai, wah beli polis, gue udah punya sih polis asuransi kesehatan gitu. Tapi yang kita klaimkan itu penyakit pre-existing conditions yang tidak di-cover oleh polis itu gitu. Jadi insurance covernya apa, treatment plan-nya apa aja, limitnya berapa. Banyak sekali sebenarnya teman-teman media itu bisa membantu masyarakat untuk memasyarakatkan ini, untuk membuat masyarakat lebih mengerti tentang hak-hak dia dalam punya asuransi kesehatan gitu ya. Nah, alternative solutions, misalnya Anda didiagnosa satu, bagaimana kita memastikan bahwa memang itu diagnosanya, bahwa memang obat yang akan diberikan itu adalah memang obat yang terbaik yang kita bisa dapatkan dengan misalnya fasilitas yang kita punya, dana yang kita punya gitu. Apakah ada fasilitas second opinion gitu? Boleh nggak kita meminta pendapat ahli lain gitu ya? Jadi memanfaatkan begini-begini ini harus diajarkan mungkin masyarakat ya, untuk bisa aware, mempunyai privilege ini. Dan selalu punya medical record kita. Karena medical record itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi nggak ada tuh ceritanya sama rumah sakit nggak dikasih medical record-nya. Enggak. Itu medical record, itu isinya itu adalah hak kita. Barangnya mungkin atau bendanya itu punyanya rumah sakit mungkin iya gitu. Tapi sekali lagi bahwa kita harus tahu obat apa yang pernah kita dapat, treatment apa yang pernah dilakukan, lalu misalnya alergi-alergi apa yang kita ada gitu ya, kita harus tahu gitu, dan kita harus punya record itu kapan. Contoh gampangnya itu yang sudah berlaku, immunization record, itu saking sudah kebiasaan, kita selalu punya record anak imunisasi anak kita ya kan, mulai kecil sampai misalnya dia sudah kuliah pun masih ditanyain udah MMR atau belum gitu. Nah, kenapa untuk medical record kita tidak punya gitu ya. Jadi
hal-hal begini yang media bisa berperanan banget untuk membantu masyarakat. Kalau masyarakatnya lebih sehat, otomatis klaimnya juga lebih rendah, otomatis health spending-nya juga lebih rendah gitu. Kalau mencegah kemiskinan mungkin itu di luar ranah kita, tapi kita bisa kontrol atau kita bisa berkontribusi terhadap apa yang bisa kita kontribusikan. Nah, ini idealnya when will we be here? Patient-centered. Jadi untuk apapun juga yang menjadi titiknya adalah klien. Titik utamanya itu adalah klien atau pasien. Jadi apapun kegiatan kita, apapun usaha kita, apapun tindakan kita, itu untuk klien atau untuk pasien kalau dia sudah sakit. Oke, itu mungkin dari kami. Mudah-mudahan Perdok Jasi sekali lagi dapat berkontribusi terhadap perbaikan dari mutu layanan kesehatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.